warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramanda Putri Nenggolan, NPM 22120001 dari Prodi Pendidikan Fisika semester 5. Video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah fisika modern, bagaimana konsep dari teori relativitas khusus. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Kedua pengamat mengukur nilai numerik yang sama untuk kecepatan cahaya, meskipun pengamat di sebelah kiri bergerak relatif terhadap sumber cahaya. Relativitas khusus adalah teori yang mengenai struktur ruang waktu yang diperkenalkan oleh Einstein melalui karyanya pada tahun 1905 tentang elektrodinamika benda gerak. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika dua pengamat berada dalam kerangka acuan lenggang dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Bayangkan ini seperti saat Anda berada di dalam sebuah kapal selam yang bergerak dengan kecepatan tetap. Anda tidak akan dapat mengatakan apakah kapal selam tengah bergerak atau diam. Teori relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lenggang. Teori ini juga menyebabkan banyak kejutan. Beberapa di antaranya adalah yaitu dilatasi waktu, di mana rumusnya yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana delta T merupakan selang waktu diukur oleh pengamat bergerak, sedangkan delta T0 adalah selang waktu diukur oleh pengamat diam. Y sama dengan faktor Lorentz, V sama dengan kecepatan relatif, dan C adalah kecepatan cahaya. Contoh penerapannya yaitu dalam teori relativitas khusus, dilatasi waktu terjadi ketika dua pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain mengamati waktu yang berbeda. Pengamat yang bergerak relatif terhadap satu sama lain mengamati waktu yang berbeda. Pengamat yang bergerak relatif dengan kecepatan yang lebih tinggi akan mengalami waktu yang berjalan lebih lambat dibandingkan dengan pengamat yang diam. Yang kedua yaitu relativitas massa dengan rumus M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2, di mana M sama dengan massa benda saat bergerak dan M0 pada saat massa benda diam. Contoh penerapan relativitas massa dalam kehidupan sehari-hari yaitu perbedaan berat badan astronot ketika di bumi dan di luar angkasa akan berbeda. Yang ketiga yaitu kontraksi Lorentz dengan rumus L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana L sama dengan panjang benda pada kerangka bergerak dan L0 yaitu panjang benda pada kerangka diam. Contoh penerapan kontraksi Lorentz yaitu perbedaan panjang roket ketika di bumi dan panjang roket ketika di luar angkasa.
Yang keempat yaitu efek Doppler. Memiliki rumus Fp sama dengan V tambah kurang Vp per V tambah kurang Vs dikali Fs, di mana Fp yaitu frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fs frekuensi yang dipancarkan sumber, V kecepatan bunyi di udara, Fp kecepatan pendengar bergerak, dan Vs kecepatan sumber bunyi bergerak. Dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda, yaitu Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar, Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, dan Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Contoh penerapan efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kendaraan dengan sirene bergerak mendekati lalu menjauhi kita. Contoh, suatu hari terjadi sebuah fenomena alam di bumi. Saat itu Aizen berada di bumi, sedangkan Ulquiorra sedang menaiki roket ke luar angkasa dengan laju 1,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apabila menurut Aizen fenomena alam terjadi selama 10 detik, maka menurut Ulquiorra fenomena itu terjadi selama, jawabannya diketahui yaitu delta T0 sama dengan 10 sekon dan kecepatannya 1,8 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka didapatkan 0,6 C. Rumusnya yaitu delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Maka 10 per akar 1 dikurang 0,62 per 12 sama dengan 10 per akar 0,64. Maka hasilnya 10 per 0,8. Didapatkan hasil bahwa menurut Ulquiorra fenomena itu terjadi sekitar 12,5 sekon. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.